Halo sahabat sekalian dimanapun kalian berada, kembali lagi berjumpa dengan saya admin dari channel TV Pertanian Organik. Dalam video kali ini kita akan belajar cara pembuatan pakan fermentasi untuk ternak babi kita. Berikut ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan dalam pembuatan pakan fermentasi untuk kapasitas 10 ekor babi dan untuk kebutuhan selama 1 minggu. Jadi teman-teman bisa melihat bahan-bahannya sudah ada di video ini. Jika mau mencatat, silahkan untuk pause video ini lalu dicatat semuanya supaya teman-teman tidak terlewatkan bahan-bahan yang kita perlukan untuk pembuatan pakan fermentasi ini. Seperti video-video lainnya yang saya sudah pernah buat di channel ini, semua bahan ini kita terlebih dahulu cincang dengan sehalus mungkin supaya ini mudah untuk dikonsumsi oleh ternak kita. Nah, semua bahan yang sudah dicatat tadi kita akan cincang, termasuk hijauan, dan dalam hal ini banyak kita manfaatkan batang pisang karena ini adalah bahan yang tidak terpakai selama ini dan terbengkalai. Padahal kita tahu bahwa batang pisang memiliki nilai nutrisi gizi untuk ternak yang sangat banyak. Nah, setelah melakukan pencincangan atau penghancuran, sekarang kita akan masukkan bahan-bahan lainnya yaitu dedak sesuai dengan jumlah tadi yang kita sebutkan di video ini. Semua akan kita taburkan di atas secara merata. Selain penggunaan dedak, juga ada polar tadi. Teman-teman bisa pakai polar, atau kalau tidak ada polar, bisa pakai brand. Sebenarnya polar dan brand ini ditujukan untuk pakan sapi, kuda seperti itu ya, tetapi di tempat kami ini difungsikan untuk ternak babi. Nah, selain pemakaian polar dan dedak, kita juga memakai jagung. Dedak adalah sumber karbohidrat untuk ternak kita, sedangkan pakan hijauan, batang pisang itu adalah sumber serat kasar untuk ternak kita. Dan kalau kita memakai jagung juga bagus. Nah, ini adalah biodekomposer ya, biodekomposer yang kita sudah campurkan dengan garam dan air 20 liter. Kalau teman-teman penasaran tentang apa itu biodekomposer, teman-teman bisa melihat di channel ini. Saya sudah membuat video dengan judul dekomposer buatan rumahan kualitas pabrikan ya. Jadi teman-teman bisa pelajari cara pembuatan biodekomposer. Adapun pemanfaatan biodekomposer dalam pembuatan pakan fermentasi ini adalah untuk menggunakan mikroorganisme yang ada di dalamnya sebagai pengurai ya. Karena kita tahu bahwa pembuatan bahan-bahan fermentasi itu memanfaatkan mikroorganisme mengurai bahan-bahan itu sehingga pada saat terjadi proses fermentasi, bahan-bahan itu bisa mengeluarkan nutrisi-nutrisi atau enzim yang ada di dalamnya. Nah, adapun untuk proses fermentasi itu sendiri, kita lakukan dengan cara anaerob tanpa adanya sirkulasi udara. Nah, setelah semua bahan tadi kita taburkan di atasnya, kini tiba saatnya kita akan melakukan pencampuran. Kita usahakan pencampuran ini dilakukan dengan serius karena kita mau memastikan bahwa bahan-bahan kita ini dapat tercampur sempurna, menyatu satu dengan yang lainnya. Maka di bagian bawah itu kita harus gali supaya memastikan bahan-bahan yang kita taburkan di atasnya juga menyatu di dalamnya. Nah, ini adalah adonan kita. Setelah kita rasa masih belum cukup lagi untuk pemberian dedak atau polar, kita bisa tambahkan lagi supaya bahan-bahan yang kita sedang fermentasi ini benar-benar memiliki nilai nutrisi yang tinggi untuk ternak kita.
Nah, kenapa kita memakai fermentasi? Dengan melakukan fermentasi ini, seperti yang saya katakan tadi, kita meningkatkan nilai gizi, nutrisi, dan juga meningkatkan enzim-enzim yang ada di dalam pakan ini, sehingga nanti ketika dikonsumsi oleh ternak kita, terutama babi, mereka langsung menyerapnya. Kita tahu babi itu memiliki usus yang kecil, usus yang pendek, maaf. Oleh karena itu, ketika ia mengkonsumsi bahan-bahan makanan yang difermentasi, maka itu sangat memudahkan bagi ternak babi kita untuk menyerapnya waktu pakan itu dikonsumsi. Ya, sekali lagi pencampuran ini memang perlu waktu dan tenaga. Oleh karena itu saya sarankan teman-teman untuk pembuatan ini bisa secara gotong royong ya, dengan kenalan, keluarga atau teman yang lain bisa saling membantu. Nah, setelah semua bahan kita campurkan dengan dedak, polar, dan lain-lain, ini tiba saatnya biodekomposer yang kita sudah campurkan dengan garam dan air tadi, kita akan percikkan secara merata ke seluruh adonan kita. Dan ini kita memakai air cukup banyak supaya semua bahan kita itu bisa memiliki sumber kandungan air di dalamnya. Ya, kita pastikan air juga tidak terlalu berlebihan. Nanti bahan ini ketika kita siram air, kita memastikan kadar air di dalamnya sekitar 30% ya. Caranya, adonan ini kita akan angkat, lalu kita akan genggam, remas, lalu kita lepas. Ketika adonan ini tidak pecah, itu pertanda bahwa adonan ini sudah memiliki kadar air sekitar 30%. Dan juga ketika kita peras, tidak mengeluarkan air yang berlebihan ya. Semua bahan cairan dekomposer ini kita akan percikkan secara merata, lalu setelah itu kita kembali lagi melakukan pencampuran supaya biodekomposer tadi benar-benar menyatu dengan seluruh adonan kita. Nah teman-teman, penggunaan biodekomposer tadi ini sangat baik untuk ternak kita, karena terbukti bahwa ternak yang mengkonsumsi pakan fermentasi itu memiliki ketahanan tubuh lebih kuat dari ternak yang hanya mengkonsumsi pakan kering atau pakan-pakan jadi yang dijual di toko. Ya. Selain itu, keunggulan lainnya adalah dengan menggunakan pakan fermentasi ini, feses atau kotoran yang berasal dari ternak itu tidak mengandung bau atau amoniak yang berlebihan, sehingga dengan demikian lalat pengganggu yang sering masuk ke kandang kita, bahkan yang menjadi agen penularan dari penyakit-penyakit, itu akan berkurang di kandang kita. Itulah sebabnya menjadi satu alasan mengapa penyakit ASF itu sedikit sulit untuk menjangkau ternak babi yang sudah diisolasi, karena agen pembawa virus itu, yaitu terutama lalat, tidak akan betah di tempat di mana tempat itu higienis, bersih, terutama tidak ada bau amoniak. Ini bagian terakhir teman-teman. Semua bahan tadi kita akan fermentasi di sebuah wadah tempayan seperti yang teman-teman lihat di video ini. Tempayan ini sangat bagus karena memiliki tutup yang ada seal atau klemnya ya. Sehingga ketika nanti kita melakukan proses fermentasi, itu akan berjalan secara sempurna karena tidak ada sirkulasi udara. Jadi saya sarankan teman-teman bisa membeli tempayan seperti ini, atau kalau tidak ada ya pakai saja tempayan apapun, asalkan kita memakai penutup yang benar-benar memastikan tidak ada sirkulasi udara ya. Ini adalah part terakhir dari video ini. Nanti teman-teman akan lihat proses selanjutnya bagaimana caranya supaya pakan ini benar-benar terfermentasi dengan baik.
Oleh karena itu kita harus melakukan pemadatan. Tujuan dari pemadatan ini adalah supaya memperkecil rongga-rongga udara yang ada di dalamnya. Karena semakin sedikit udara yang ada di dalamnya, itu semakin bagus untuk bakteri kita ini dapat berkembang biak di dalamnya dan melakukan tugasnya untuk mengurai bahan-bahan ini dan mengeluarkan enzim-enzim yang ada di dalamnya. Sehingga kita harus melakukan pemadatan, bisa pakai tenaga manusia atau juga bisa pakai alat tertentu ya. Pengerjaan dari pakan fermentasi ini, kalau teman-teman punya ide, punya cara yang lebih praktis atau punya alat yang lebih bagus lagi, itu mulai dari pembuatan, pengirisan, penghancuran dan pencampuran, itu lebih bagus lagi. Nah, ini kita lakukan secara manual karena memang kita tidak memiliki cukup alat ya. Dan kalau teman-teman juga punya informasi atau punya cara yang lebih baik, silakan teman-teman isi di kolom komentar supaya kami juga bisa belajar dari teman-teman. Atau mungkin jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar agar kita tetap saling berbagi informasi satu dengan yang lainnya. Nah, ini bagian terakhir kita lakukan pemadatan sekali lagi sebelum kita tutup. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, kita akan tutup lalu kita manfaatkan seal atau klem yang ada ini supaya tutupnya benar-benar rapat dan tidak ada perputaran udara di dalam wadah ini. Ya. Nah, demikian dari saya video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya ucapkan salam sukses dari saya kepada sahabat sekalian dimanapun kalian berada. Bila video ini bermanfaat, saya mohon untuk dibagikan. Bye-bye.